Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here, and today we're gonna continue for another reaction of or another episode of Jigoku Raku Hell's Paradise reaction episode 3. And I know that actually this anime is coming out or out in yesterday night. But I can't record anything tonight or night, so that's why I choose to react in the next day for this anime actually. Jadi sebenarnya aku tuh kemarin pinginnya tuh on time gitu kan, malam-malam, tapi ternyata tidak memungkinkan untuk malam-malam. Jadi aku harus bisa dibilang harus menunggu lah gitu istilahnya ya, untuk kebesokan harinya gitu. Karena sekarang tuh aku kayaknya nggak bisa deh buat rekam malam-malam kayak gitu. Itu bener-bener kayak impossible banget kayaknya sih buat aku. Makanya kalau misalkan ada anime yang keluar malam-malam, kayaknya aku nggak bakal ambil. Atau kalau misalkan emang itu seru banget, aku bakal ngambil tapi bakal rekam dan upload tuh besoknya gitu. Nah, sama seperti ini juga gitu ya. So, episode kemarin tuh aku baru ngereaksi upload episode kedua, dan itu bener-bener kayak such a mind blowing banget sih buat aku. Karena ternyata Yamada itu tuh berasal dari klan yang bisa dibilang kayak emang tukang penggal gitu, tukang bunuh, tukang penggal kepala kayak gitu. Jadi dia mengikuti ayahnya kan. Jadi episode 2 is actually full of flashback for Yamada clan actually. Dan bisa dibilang kayak pedangnya itu sekarang, jadi dari pedang yang dia miliki itu bisa merefleksikan atau mengetahui tentang seseorang yang memakai pedangnya itu. Jadi dia menganggap selama ini tuh ternyata dirinya itu, Yamada itu yang cewek itu tuh masih dia hantui rasa takut untuk membunuh orang gitu kan. Tapi itulah tugas klan Yamada tugas klan Yamada sebagai untuk tukang pancung lah gitu istilahnya. Cuma masalahnya dia kan cewek satu-satunya di klan Yamada dan tukang profesi itu kan. Jadi itu bener-bener beban banget ya. It's such a beban banget buat dia gitu kan. Makanya jadi mungkin bersama Gabimaru mungkin dia bisa menemukan solusinya atau apalah gitu. Jadi kemarin tuh setelah para tahanan kriminal gitu dibawa, udah sampai ke setengah jalan gitu ke menuju island gitu, menuju pulau gitu, mereka dites dulu tuh maksudnya kayak penjaringan ya, screening dulu siapa-siapa aja yang bakal diangkut ke sana. Karena kan nggak mungkin semua orang yang di sana itu bakal bisa dibilang kayak bakal masuk, bakal muat gitu. Nah, yang anehnya itu adalah shogunnya itu memang bener-bener kayak bisa dibilang kayak suka banget sama perkelahian sampai bunuh-bunuhan kayak gitu ya. Jadi banyak banget korban kemarin untuk mengurangi jumlah jumlah peserta atau jumlah kriminal yang akan dikirim ke pulau itu lah bisa dibilang. So ya, kita langsung saja untuk episode 3. Mereka sudah sampai di sana di pulau island, di pulau Paradise itu kayaknya. So kita langsung aja ya. Okay, so let's go. Ini terakhir kalau nggak salah. Ini tuh karena tema anime ini tuh berasa kayak zaman-zaman dulu gitu ya, balik ke zaman dulu, masih kayak ninja gitu ya, shinobi gitu. Makanya latar masih zaman dulu lah gitu, zaman-zaman era Jepang masih Edo gitu ya. Oh, so this is the chef's Iwagakure. Oh, just because the medicine. So don't tell me that actually the chefs of village is using this elixir, the immortality of elixir. Gila, meskipun ditusuk terus sampai perutnya tumpah gitu ya, isi perutnya, tapi dia masih bertahan loh. Itu yang udah makan the real immortality ya.
Kelemahan dan kekuatan. Okay, the weakness and the strongest. There's so many flower. The fantastic, yeah, typically like a definition of a real paradise. Ini bener-bener kayak typical definisi paradise, surga banget sih. Hah? So strict. Oh. Oh my god, what is that? Oh, is that another criminal? What? Bukannya sesama kriminal dilarang membunuh sesama lain ya? Geser. Keun. Biksu prajurit. Ah. Army monks. Army's monk. Ah. Gabi Maru. So, mau bertanding gitu, mau adu duel gitu. Ini orang pingin nyari ramuan obat gitu, kenapa jadi tanding duel di sini dah? Aduh. I think it's such useless idea. Tuh kan malah diizinin lagi. Masih mikirin ikat tangan loh. Lah dia udah mau ini, udah mau duel padahal. Rasakan itu, feel that, feel it. Oh gosh. Oh, there is so many blood.
Swords. Ya. One attack? Yang lain lagi pada oh my god. Akhirnya dia tertusuk sama pedang dia sendiri ya. Pulang. Ah. Oh. Priority list. It's about rules. Ramalan? Oh, jangan bilang nanti kepala ini yang bakal mau ngebunuh si Gabi Maru lagi. Who is that? Oh, this is the big Rokurota. Oh yeah, yeah, yeah. I remember him. Kalau nggak salah dia tuh paling terkuat gitu kan kalau nggak salah. Woo! No, the Kunoichi. Oh.
Oi. Nande koko. Oh. Iya. Uh. Dua-duanya ragu-ragu. Oh, dia masih terhenti sama ucapan istrinya ya. Ah. Oh no. Oh. Oke. Okay. Itu pedangnya si Yamada. Oh my god. Sampai itu dong. Retak dong. No way.
Oh, ini oh istrinya. Oh, he's crying. Hmm. Ah. Oh. Uh. Ah. Hmm. Itu bukan kupu-kupu, please. It's not a butterfly actually. Oh, jadi itu yang ngegigitnya. Oh, gosh. I think it's kind of like a if you if this butterfly biting you, you will get right. Ya malah antusias lagi. And there is a lot of like that butterflies in this forest actually. Forest. Very so interesting. It's interesting. Hey. Oh my god. Look at that. Look at the giant. Interesting. Oke, interesting. Aduh, makin banyak ini ya musuhnya. Makin keluar itu. Menjauhlah tapi so that's for episode 3. Menjauhlah tapi itu yang di belakang masih nyerang gitu. Gimana dia mau menjauh gitu ya si Asaemon ya. Okay, so that's for episode 3. I know there's so many like such a touching moment that relate to the feel that apa berkaitan dengan perasaan gitu ya.
apalagi Gabimaru gitu, karena kan dia julukannya adalah Gabimaru si hampa ya, Gabimaru the Hollow gitu kan. So setelah di episode ketiga ini dia baru menyadari gitu kan, kenapa dia masih ragu-ragu untuk membunuh orang, especially Asaemon gitu. Kenapa dia ragu-ragu untuk membunuh Yamada Asaemon ini, especially this is woman gitu, karena dia tuh sebenarnya masih ketahan atau masih keinget sama kata-kata istrinya gitu. Jadi karena dia terlalu mencintai istrinya, dia akhirnya bisa menyadari lah gitu ya, kalau misalkan untuk melindungi seseorang itu tuh kita nggak harus menjadi kuat gitu, tapi kalau misalkan jujur pada diri sendiri itu adalah benih untuk kekuatan gitu ya, supaya bisa apalagi punya perasaan sendiri gitu, menyadari perasaan diri sendiri itu adalah benih dari kekuatan. Itu yang dibilang oleh Asaemon ke Gabimaru, makanya dia langsung kayak sadar gitu, langsung sadar. Dan ketika itu yang lain itu langsung nemuin suatu butterfly kayak kupu-kupu gitu, dan ternyata kupu-kupu itu kalau misalkan dia menggigit kita, nah kita langsung berubah jadi kayak berbunga-bunga gitu, ranting kayak gitu segala macam ya. Nah pas banget tuh setelah itu ya akhirnya ini ya ketemu sama bisa dibilang sama monster-monster yang di sana gitu, dan akhirnya keluar gitu monsternya, dan ya akhirnya mereka membunuh gitu ya. Maybe in the next episode it will be like a focusing on the battle between the criminals and the monster I thought ya mungkin seperti itu sih lebih tepatnya. Episode depan mungkin lebih kayak tahanan itu lebih kayak ke duel battle tahanan versus sama monster-monster yang di pulau itu sih kayaknya. Okay, so itu dia for episode 3. I'm really sorry I cannot be on time to reacting, but as soon as possible lah. Mungkin aku bakal usahain supaya bisa lebih cepat gitu ya. Misalkan kalau misalkan nggak bisa malam itu ya mungkin hari ini, besoknya gitu kan ya, seperti hari ini lah gitu. So yeah, that's for episode 3. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. So yeah, thank you.